Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiang Lara Tarigan dengan NIM 2219 1050 1041 dari Prodi Perencanaan Kota kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang Smart Home Teknologi pada era Society 5.0. Nah, sebelum ke materi, saya akan uh, memberitahu daftar isi saya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada mengenal IoT, yang ketiga ada pengertian smart home, yang keempat ada kelebihan smart home, yang kelima ada kekurangan smart home, yang keenam kesimpulan. Seperti yang kita tahu, teknologi semakin lama semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Banyak negara-negara maju mulai mengembangkan teknologi, dan khususnya pada era Society 5.0 ini. Era Society 5.0 ini pertama kali digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan berbasis modern seperti Internet of Things yang berguna untuk melayani kebutuhan manusia. Nah, Internet of Things sendiri itu dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak menarik perhatian para penelitian. IoT dianggap sebagai bagian dari internet masa depan dan akan terdiri dari miliaran hal komunikasi cerdas. Masa depan internet akan terdiri dari perangkat terhubung heterogen yang selanjutnya akan memperluas batasan dunia dengan perangkat fisik dan komponen virtual. Internet of Things atau IoT akan memberikan hal-hal baru yang terhubung kemungkinan. Pasti di benak kita pernah terlintas pertanyaan apa yang membuat internet menyebar secara luas. Nah, jawabannya sendiri itu adalah IoT. IoT atau Internet of Things sendiri adalah merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan software. IoT memiliki hubungan yang erat dengan M2M, yaitu machine to machine, yakni perangkat cerdas yang diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan urusan dan tugas yang ada. IoT adalah istilah yang kerap digunakan untuk menjelaskan terhubungnya berbagai perangkat ke internet. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dalam zaman sekarang yaitu smart home. Salah satu penyebab perkembangan IoT karena didukungnya perkembangan teknologi 5G. Implementasi IoT menggunakan model komunikasi teknis yang berbeda. 4 model komunikasi umum yang dijelaskan oleh Internet Dewan Arsitektur meliputi yang pertama, perangkat ke perangkat, yang kedua, perangkat ke cloud, yang ketiga, perangkat ke gateway, yang keempat, back-end bagikan data. Model-model ini menyoroti fleksibilitas dalam cara perangkat IoT dapat terhubung dan memberikan nilai kepada pengguna. Nah, di sini tuh ada diagram batang yang bisa kita lihat, di mana penggunaan teknologi 5G di dunia per Januari 2001 itu terus meningkat di lebih banyak negara dan kota. Selanjutnya kita masuk ke smart home sendiri. Nah, pengertian smart home itu adalah sebuah teknologi dan layanan melalui jaringan rumah untuk kualitas hidup yang lebih baik. Smart home adalah sebuah sistem manajemen rumah yang memungkinkan pemilik rumah untuk mengelola kehidupan sehari-hari mereka dengan mudah dan efisien dengan menyediakan gaya hidup yang menyediakan fitur keamanan, manajemen energi, hiburan, komunikasi, dan pencahayaan. Smart home ini menggunakan teknologi yang berbeda untuk melengkapi suku cadang rumah. Smart home menggunakan remote control yang mudah, nyaman, dan efisien. Daya tarik seputar teknologi rumah pintar sangat berperan penting dalam memperkuat IoT sebagai proposisi konsumen sejati. Karena aksesibilitas dan munculnya perangkat IoT yang terjangkau di kalangan konsumen. Hampir semua perangkat yang digunakan dalam smart home sekarang memiliki versi pintar yang saling berhubungan. Misalnya, bola lampu dan termostat hingga ketel teh, lemari es, dan oven. Selain itu, perangkat yang juga dapat merasakan keadaan ruangan tersedia secara luas dalam bentuk sensor gerak, sensor jarak, termostat, sensor kelembapan, dan banyak lagi. Salah satu contoh dari smart home adalah menghidupkan dan mematikan lampu yang dapat dilakukan dengan menggunakan smart home atau sistem otomatis. Ini akan memeriksa orang-orang di dalam ruangan dan sesuai dengan cahaya itu dan disesuaikan dengan cahaya tersebut dalam ruangan itu. Nah, ini juga memiliki sensor seperti kita memasuki ruangan, lampu akan menyala otomatis. Di Indonesia sendiri sudah banyak teknologi smart home yang cukup populer dan banyak digunakan.
ada 5, yaitu sensor pintu dan kunci rumah, sensor gerak, sensor lampu, speaker pintar, dan lampu pintar. Nah, sebuah produk itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu itu adalah kelebihan dari smart home. Kelebihan dari smart home sendiri itu yakni pemilik rumah dapat mengatur dan mengontrol suhu internal, pencahayaan, dan peralatan lainnya dengan mudah dan efisien. Yang kedua, pemilik rumah juga dapat mendapatkan keuntungan dari penghematan biaya yang signifikan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada peralatan elektronik dapat digunakan lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya energi. Nah, kekurangan dari smart home sendiri yaitu tetap seperti perangkat elektronik lainnya yang bergantung pada internet, IoT juga dapat diserang. Kenyamanan yang diperoleh melalui IoT juga sebanding dengan kemudian dilakukan oleh penjahat cyber untuk menyerang IoT. Nah, kesimpulannya dari materi saya kali ini adalah, terlepas dari kelebihan dan kekurangan smart home sendiri, smart home adalah pilihan bagi kebanyakan orang karena mereka meningkatkan kehidupan orang-orang dengan cara yang luar biasa, sehingga lebih mudah untuk hidup karena kenyamanan dan keamanan yang mereka tawarkan. Dengan peralatan pintar otomatis, orang dapat merencanakan waktu mereka dan berkonsentrasi pada tugas-tugas penting dalam hidup mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video materi saya tentang smart home teknologi pada era Society 5.0. Mohon maaf bila ada salah kata selama saya menyampaikan materi. Terima kasih.